mana interaktif panel itu adalah layar sentuh interaktif yang digunakan dalam pembelajaran, menawarkan pembelajaran yang menarik dan berbagai fitur multimedia. Teknologi ini menggantikan papan tulis dan proyektor dengan berinteraksi. Jadi interaktif panel ini seperti sekarang ini saya bisa menggunakan tanpa kabel. Nanti saya akan ajarkan caranya. Ini kita pembahasan materinya terlebih dahulu. Apa sih perbedaannya dari interaktif panel, proyektor dan juga papan tulis? Dimana kalau interaktif panel ini menggabungkan fungsi dari papan tulis dan proyektor ke dalam satu perangkat layar sentuh. Terus kalau proyektor hanya menampilkan gambar dan sumber eksternal ke layar, dan papan tulis ya hanya untuk menulis dan menggambar tradisional ya. Kita bisa menggunakannya pakai spidol biasanya. Pun beberapa manfaat dari interaktif panel, yaitu ada peningkatan keterlibatan dalam pembelajaran. Yang pertama ada meningkatkan kreativitas, interaktivitas, terus mempermudah presentasi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang pakai dari lagi mau pakai HDMI ataupun VGA-nya, ini bisa menggunakan tanpa kabel. Nanti kita coba sama-sama. Terus bisa mendukung gaya belajarnya, dimana sudah semakin canggih ya interaktif ini. Jadi kita bisa menggunakan gaya belajar yang termasuk visual, kolaboratif, jadi sehingga siswa itu dapat terlibat dan memahami. Nah, juga bisa memperkuat keterlibatan siswa dan juga diskusi. Jadi pada saat penggunaan interaktif panel ini kita bisa menggunakan layar sentuh. Jadi siswa itu bisa kita ajak interaktif bersama. Bisa kita buat per kelompok nantinya, nanti akan kita coba bersama. Terus siswa juga bisa lebih aktif dalam berpartisipasi untuk menggunakan interaktif panel berikut ini. Dengan juga di sini banyak fiturnya, jadi kita bisa menggunakan lebih banyak pembelajaran yang secara langsung. Kemudian ada aplikasi pembelajaran, di mana memungkinkan penggunaan aplikasi pembelajaran yang mudah dan juga menarik. Yang tadi sudah saya jelaskan, di mana interaktif panel ini itu sama seperti tab. Jadi sudah semuanya layar sentuh, semuanya sudah ada. Google sudah bisa juga diakses. Tapi ada beberapa yang misalnya seperti mungkin untuk penyambungan ke dalam laptop tanpa kabel, itu tadi sudah sempat saya coba, bahwa kalau untuk connectingnya itu susah karena dia penyambungan ke laptop itu menggunakan wifi dari interaktif panel ini, jadi cukup sulit dalam connecting, tapi tetap bisa dicoba. Adapun demonstrasi fitur dari interaktif panel dalam pembelajaran. Pertama ada suasana kelas interaktif dengan interaktif panel, di mana meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, di mana suasana kelas nanti akan lebih dinamis dan menarik. Dengan misalnya kita mau pakai games, bisa langsung siswa menentukan dalam layar dijawabnya. Terus juga itu bisa mendorong partisipasi aktif kepada siswa-siswa dalam setiap kegiatan. Terus juga tetap harus ada persiapan dan juga kebutuhan, dimana pasti kita harus memastikan persiapan teknisinya. Kita harus tahu apa saja yang ada di perangkat dari interaktif panel ini, terus cara menghidupkannya, cara menggunakannya, apakah dia berfungsi, apakah dia stop nantinya. Terus kemarin juga sudah sempat dicoba sama Miss Ana. Karena dia pada saat mencoba menggabungkan katanya layarnya hitam ya Miss ya. Nanti akan kita coba juga.
Jadi kesimpulannya, di mana interaktif panel ini memberikan nilai tambah yang signifikan dalam pendidikan, meningkatkan interaksi, mempermudah penyampaian materi, dan mendukung berbagai gaya belajar siswa. Menciptakan juga pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Itulah berikut materi dari tentang pemanfaatan interaktif panel. Sekarang kita akan mencoba tentang apa aja sih fiturnya. Oke, ini adalah layar utamanya. Sama yang seperti saya bilang tadi, dia seperti tadi. Jadi di sebelah sini kita bisa buka. Ini ada penerangnya. Tidak terlalu mempengaruhi penerangan. Bisa tarik aja langsung semuanya layar satu. Ada internetnya, ada hotspotnya, ada bluetoothnya, ada tulisannya, ada perekam layarnya. Lalu di sini ada tombol untuk mematikan. Lalu di sini selanjutnya kalau mau cari tentang Google, bisa langsung ke layar tarik ke atas, ada kalkulator, ada kameranya, ada dokumen, mau drive. Saya juga kalau mau nulis di papan, ini ada papan tulisnya sudah disediakan. Untuk penggunaan pensilnya juga sudah langsung diotomatiskan ya. Jadi tidak perlu pakai bluetooth lagi, itu sudah langsung connect. Kalau mau hapus juga bisa, kalau mau pakai tas juga bisa langsung. Jadi kalau keluar ya langsung dikeluarkan sini aja bisa. Kemudian kalau mau cari Google bisa juga langsung pengetikannya di manual. Satu besar ya dari hurufnya. Suara bisa. Interaktif flat panel. Interaktif flat panel. Ini langsung video juga bisa, soalnya belajar. Sasa MSG, masakan jadi lebih lezat. Standarnya aja sih 50. Itulah kalau misalnya mau cari kalau misalnya nanti ya mau aja siswanya itu bisa menggunakan papan tulis ganda. Jadi nanti ada versinya ada dua. Jadi bisa diajak anak main sudah hitung-hitungan. Ya, cepat jawabnya juga bisa, tapi dua ya bagi. Kalau nggak ada bluetooth atau apa.
Kan biasanya ada kalau bisa kita di tab itu ada yang harus dihidupin dulu, ada yang harus diklik dulu. Kalau ini udah langsung. Bagi papan tulisnya dari ini ada kata memasukkan, terus kita bisa papan tulis putih ganda. Bisikin. Papan tulisnya bisa hitam nggak? Bisa bismillah. Hitam kotor ya. Bismillah kotor. Nih, kita langsung ya. Berarti bisa pakai sama hapus aja. Kalau misalnya langsung dihapus aja, kita tinggal geser aja lah ya. Gambar juga bisa dari Google pun bisa. Ini kalau dari drive-nya. Terus bisa juga dari pencarian web. Ini langsung masuk Google. Misalnya kita cari bunga. Cari gambarnya. Ini gambarnya kita bisa tangkap layarnya. Udah selesai, langsung muncul di sini. Bisa lagi bisa. Ini kalau dari pencarian web udah ke Androidnya, dari yang screen share-nya tadi kita masukin kodenya. Iya, gelap aja. Ini tadi contohnya yang dari setelah menggunakan screen share-nya, tapi kita harus menggunakan WiFi dari dia yang Android tadi. Jadi dia sambungan dari WiFi baru bisa ke layarnya. Itu kalau cara tanpa kabel. Tapi kalau mau menggunakan kabel juga bisa. Di sini ada USB 1, USB 2, ada HDMI-nya, ada Type C-nya juga ada. Kalau mau pakai untuk iPad, HP, bisa. Ini kalau udah connect, kita udah bisa menggunakan juga dengan touchscreen-nya ya. Udah bisa kita buka, ini juga bisa. Jadi dia langsung otomatis. Kalau kita kabel itu kemarin dicoba nggak bisa sih touchscreen-nya, karena dia langsung connect ke laptop, nggak secara screen layarnya. Android biasanya kalau